Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam juga untuk Bapak Ewi yang menonton video ini. Kami dari Jarkom kelompok 6 ya. Kami terdiri dari 4 orang. Bisa lanjut Mas Ikhwan, Mas Ikhwan. Oke, anggota kelompok 6 ada yang pertama Ichwan Nugroho atau yang kita kenal Ichwan UTS dengan NIM 815. Dan yang kedua ada Putri Nurhayati dengan NIM 17 dan ada Dewa Cahya Mualim NIM 30 dan saya sendiri Muhammad Farham NIM 35. Bisa lanjut Mas Ichwan. Oke, di sini kita akan membahas 5 poin ya yang sangat penting ya. Kita akan membahas 5 poin. Yang pertama ada fungsi dari layer, yang kedua ada jaringan dalam mode peer-to-peer, yang ketiga ada prinsip kerja aplikasi layanan protokol, yang keempat ada pengoperasian layanan DNS dan DHCP, dan yang kelima ada prinsip kerja layanan protokol file transfer. Oke, lanjut next Mas Iwan. Oke, yang pertama ada fungsi layar. Apa itu lapisan OSI model? Sebelum kita tahu fungsi dari layar, model referensi yang terdiri dari 7 lapis yang digunakan untuk memahami bagaimana komunikasi jaringan berlangsung. Kita harus mengetahui apa itu lapisan OSI model. Lapisan OSI model adalah model referensi yang menyediakan standar untuk sistem komputer yang berbeda agar dapat berkomunikasi satu sama lain melalui protokol atau antarmuka yang distandarisasi berdasarkan lapisan operasi. Model ini dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO pada tahun 1984 dan mengalami beberapa perubahan sejak itu. Model OSI membagi fungsi komputasi menjadi 7 lapisan. Aturan yang lebih kecil untuk dikelola, yang kemudian dianggap sebagai model arsitektur untuk komunikasi antar komputer. Model OSI membantu dalam memahami bagaimana sistem komunikasi jaringan bekerja dan digunakan oleh para teknisi jaringan untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah. Di sini ada 7. Di sini ada 3, yaitu upper layer, ada lower layer, dan ada jantung dari keseluruhan layer. Untuk upper layer itu lapisan tertinggi atau terurai. Di sini ada 3, yaitu application, presentation, dan session. Untuk jantung dari keseluruhan layer yaitu transport. Dan untuk lower layer yaitu ada transport, network, dan data link. Selanjutnya Ya, selanjutnya Mas Iwan. Nah, very nice Mas Iwan. apa perbedaannya? Yaitu fungsi utama. Application menyediakan antarmuka untuk aplikasi pengguna dan layanan jaringan. Untuk transport menyediakan pengiriman data end-to-end. Untuk session menanggapi pembukaan, pengolahan, penutupan session. Untuk tujuan, application menyediakan layanan komunikasi langsung. Transport kontrol kesalahan, pengelola aliran dan segmen atau reasemblasi data. Dan session menyediakan mekanisme untuk mengorganisir, mengelola atau sesi. Untuk perbedaan contoh application yaitu HTTP, FTP, dan SMTP. Untuk transport TCP dan UDP. Untuk session NetBIOS dan RPC. Selanjutnya Mas Iwan. Oke, selanjutnya di sini ada aplikasi jaringan dalam mode peak to peak. Oke, apa sih itu peak to peak? Oke, jaringan peak to peer adalah model jaringan komputer yang tidak memiliki server pusat, di mana setiap komputer dalam jaringan dapat berperan sebagai server maupun klien. Pada jaringan ini, setiap komputer memiliki hak dan kesempatan berpartisipasi yang sama dalam membagi beban, kerja, atau tugas antar klien. Dalam jaringan tersebut, jaringan peer-to-peer
dapat digunakan untuk berbagi file, mencari informasi, dan berkomunikasi antar pengguna. Kelebihan dari jaringan peer-to-peer antara lain, yang pertama yaitu mudah diimplementasikan, yang kedua efisien, yang ketiga murah, lalu yang keempat fleksibel, dan yang terakhir dapat berperan sebagai klien dan server. Namun jaringan peer-to-peer juga memiliki kekurangan seperti performa jaringan yang rendah, resiko keamanan data, dan semakin banyak komputer di dalam jaringan, semakin rumit lalu lintas di dalamnya karena tidak adanya kontrol. Lalu di sini ada pesan dikirim langsung dari satu pemain ke pemain lain. Seperti ada file sharing yaitu BitTorrent, Emul, Ares, dan Galaxy. Lalu ada panggilan video dan audio yaitu Skype, Zoom, dan Google Meet. Lalu ada permainan online yaitu Fortnite, Dota 2, dan Among Us. Lalu ada streaming konten yaitu Popcorn Time. Lalu ada PeerTub. Lalu ada VoIP yaitu Voice over Internet Protocol seperti Discord dan WhatsApp. Lalu ada juga kolaborasi peer-to-peer yaitu Kolabora Online dan Etherpad. Oke. Oke, prinsip kerja aplikasi layanan protokol. Lanjut, Mas Iwan. Aplikasi layanan protokol. Yang pertama ada HTTP, yang kedua ada FTP, dan yang ketiga ada SMTP. Oke, yang pertama HTTP. Klien mengirim permintaan HTTP ke server untuk mendapatkan halaman web. Server merespon dengan mengirimkan data HTML dan aset lainnya ke klien. Komunikasi ini biasanya berlangsung melalui metode permintaan respon. Yang kedua itu ada FTP. FTP itu klien terhubung ke server FTP dan mengirim permintaan untuk mengunduh atau mengunggah file. Server merespon dengan mengizinkan atau menolak permintaan tersebut. Transfer data file dilakukan setelah koneksi berhasil dibuat. Yang terakhir ada SMTP. Klien mengirim email ke server SMPT untuk pengiriman. Server SMPT mengelola dan meneruskan email ke server tujuan atau menyimpan sementara. Komunikasi ini memanfaatkan protokol permintaan respon. Sikat, Mas Iwan. Selanjutnya. Oke, di sini ada aplikasi layanan protokol. Ada juga di sini prinsip kerja ya dari DNS, UDP, POP, TCP. Oke. Klien email terhubung ke server POP dan mengirim permintaan untuk mendownload email. Seperti POP merespon dan mengirimkan email yang diminta. Umumnya ini juga menggunakan model-model permintaan respon. Membagi data menjadi segmen dan memberikan nomor urut setiap segmen. Melibatkan 3 tangan, three-way handshake, itu bahasa Inggrisnya, oke? Untuk membuka koneksi dan penutup koneksi yang aman. Lanjut, Mas Iwan. Oke, selanjutnya ada ya, Mbak Putri, hajar. Oke, selanjutnya di sini ada pengoperasian layanan dari DNS dan DHCP. Sebelum kita tahu pengoperasian dari layanan DNS dan DHCP ini, kita harus tahu dulu pengertian dari DNS dan DHCP itu apa. Nah, jadi DNS atau Domain Name System ini merupakan sistem yang bertugas untuk menyimpan semua informasi data domain dalam jaringan dan menerjemahkan nama domain yang sudah diingat menjadi alamat IP. Jadi simpelnya itu DNS ini sistem yang menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Nah, untuk DHCP sendiri ini merupakan protokol jaringan untuk mendapatkan konfigurasi jaringan secara dinamis. Nah, untuk pengoperasian dari layanan DNS ini, ini ada 3 ya, ada 3 langkah. Yang pertama ada pencarian alamat IP sebuah domain. Jadi pencarian alamat ini dilakukan dengan cara mencocokkan nama dengan alamat IP antara pengirim dan penerima. Jadi nanti alamatnya itu pesan atau data yang dikirim itu sesuai dengan tujuannya. Untuk langkah yang kedua ini adalah penyimpanan informasi domain. Setelah kita mencari alamat IP dari pengirim dan penerima ini, kita menyimpan informasi domain tersebut menggunakan DNS rekursor. Nah, DNS rekursor ini memiliki tanggung jawab untuk menerima permintaan resolusi nama domain dari komputer atau perangkat di sebuah jaringan. Kemudian ada root name server dan ada
autoritatif name server atau autoritatif DNS server yang digunakan untuk menyimpan informasi di zona DNS dan memberikan respon terkait domain yang diotorisasi. Kemudian untuk langkah yang ketiga ini adalah delegasi resolusi ke server DNS lain di internet. Jadi kita harus mendelegasi resolusi ke server DNS lain dengan cara melalui kontrol panel domain atau diatur juga dari hosting apabila domain tersebut itu sudah diatur name server dan NS record-nya. Selanjutnya, next. Next, Mas Iwan. Nah, selanjutnya adalah DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, jadi ada 4 langkah. Yang pertama ini adalah permintaan alamat IP oleh perangkat klien. Yang kedua adalah penawaran alamat IP oleh server DHCP. Nah, jadi untuk penawaran ini merupakan offer ya. Jadi setelah menemukan DHCP server ini, server akan merespon dengan pesan DHCP offer yang isinya ini penawaran alamat IP beserta konfigurasi lainnya kayak DNS address, subnet mask, alias, default gateway, dan informasi dari TCP IP. Kemudian yang ketiga adalah konfirmasi penggunaan alamat IP oleh perangkat klien atau request. Jadi perangkat klien ini kemudian meminta IP yang ditawarkan oleh DHCP server dengan mengirimkan pesan DHCP request dari yang sebelumnya itu. Kemudian yang keempat adalah pengiriman pesan DHCP acknowledgement oleh server DHCP. Jadi setelah menerima pesan DHCP request yang tadi, DHCP server ini akan memberikan konfirmasi dengan mengirimkan pesan DHCP acknowledgement ke klien yang menandai bahwa konfigurasi jaringan telah selesai. Dan ini biasanya terjadi di tahap terakhir proses konfigurasi antara server DHCP dengan klien. Selanjutnya adalah prinsip kerja layanan protokol file transfer. Nah, FTP atau File Transfer Protocol ini memiliki 3 prinsip kerja. Yang pertama adalah jika server dari FTP ini mendukung, kita harus mengusahakan server tersebut itu terkoneksi menggunakan enkripsi seperti SFTP atau SSH File Transfer Protocol, yang mana SFTP ini merupakan fitur yang digunakan untuk menambahkan enkripsi SSL atau TLS ke FTP. Yang kedua adalah menggunakan prinsip security user normal, yaitu dengan menggunakan password dan username. Jadi setiap orang itu menggunakan username dan password yang kuat dan yang digunakan untuk mengakses server FTP-nya. Kemudian prinsip yang ketiga adalah konfigurasi sistem dengan benar. Misalnya FTP server ini harus dijalankan di sistem operasi yang modern seperti Windows Server atau Linux yang kredibilitasnya itu sudah teruji. Kemudian kita juga harus memastikan bahwa server dari FTP, software FTP servernya ini menggunakan versi terbaru. Baik, terima kasih. Untuk para teman-teman saya nih, ada Mbak Putri, Mas Iwan, dan Mas Dewa. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kami pamit undur diri. Terima kasih juga untuk Pak Ewi sudah mendengarkan presentasi kami dari awal sampai sekarang nih. Pasti Pak Ewi sudah mendengarkan saya berbicara nih, Pak Ewi. Terima kasih banyak. Sehat terus untuk Pak Ewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.